Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hadi Kusuma, nomor induk mahasiswa 2038303101, nomor absen 7 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Moholik Wardi MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya dan berkembangnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cik Ditiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi berani melawan Perancis. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Pada masa itu, esensi tasawuf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika atau ilmu tentang hal yang gaib. Terkait definisi tasawuf itu sendiri, terdapat keberagaman pendapat. Ada yang berpendapat kata tasawuf diambil dari kata syafa, yang artinya bersih. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata sufah, yaitu sebuah kamar di samping masjid Rasulullah SAW di kota Madinah yang sengaja disediakan untuk para sahabat beliau yang miskin tapi memiliki iman kuat, di mana kebutuhan makan minum mereka ditanggung oleh orang-orang mampu. Ada juga yang berpendapat kata tasawuf berasal dari kata saf, yaitu barisan-barisan saf dalam sholat, sebab orang-orang yang kuat imannya dan murni kebatinannya itu biasanya sholat dengan memilih saf pertama. Namun beragam pendapat tentang definisi tasawuf di atas ternyata masih kurang tepat. Secara detail, Al-Junaid, salah satu tokoh besar tasawuf, mengemukakan tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk, berjuang meninggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang-barang yang penting, menaburkan nasihat pada sesama manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan meneladani syariat Rasulullah SAW. Seorang ahli tasawuf sejati biasanya menjunjung tinggi syariat dan akan menjalankan dengan tidak banyak bertanya. Jika mereka bertemu dengan satu perintah atau larangan, mereka akan turuti atau hentikan dengan perasaan ridho dan patuh. Bahkan terkadang hadis yang dipandang dhaif atau lemah oleh para ahli hadis pun diamalkan isinya oleh mereka dengan tidak banyak menanyakan siapa yang merawikan. Pada abad ketiga dan keempat, esensi utama ilmu tasawuf adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Rabi'ah Al-Adawiyah terlebih dahulu telah mengungkapkan jiwa ketasawufan dengan ajarannya yang terkenal yaitu hubba cinta. Sementara itu, Ma'ruf Al-Karahi, seorang pemimpin besar tasawuf di Baghdad, menambah hasil peroleh jiwa dari cinta itu, yakni tumakninah atau ketentraman jiwa karena cinta. Ketentraman jiwa itulah yang menjadi tujuan, sebab kekayaan yang sebenarnya yang bersifat kekal itu bukanlah berupa harta benda, melainkan kekayaan hati. Kekayaan hati hanya bisa diperoleh dengan jalan ma'rifat, yang kenal pada yang dicintai. Sebab apabila yang dicintai itu telah dikenal, maka kebahagiaan dan ketentraman hati akan dengan mudah diperoleh. Dengan demikian akan tampak kecil segala urusan kebendaan dalam penglihatan mata hati. Haris Al-Muhasibi pernah menjelaskan bahwa rasa cinta seseorang makhluk kepada sang Khalid merupakan anugerah ilahi yang disemaikan.
Tuhan di dalam hati orang yang mencintainya. Melalui buku ini, Buya Hamka berupaya menyelidiki tasawuf Islam sejak dari masa tumbuhnya, tepatnya sejak awal Islam ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, hingga membahas hubungan antara tasawuf dengan filsafat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.